Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kang Ipul Official. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Terutama bagi rekan-rekan guru honorer yang mengikuti seleksi P3K Guru Tahap 2. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, sehingga nantinya teman-teman diberikan kelulusan di tahap 2 ini untuk mengisi formasi yang sudah disediakan, sehingga teman-teman secara resmi dapat diangkat menjadi ASN P3K 2021. Bila teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Official saya akan menyampaikan sebuah informasi penting terkait untuk pemberkasan NIP P3K yang kabarnya akan dilakukan secara elektronik. Nah, kira-kira mekanismenya bagaimana? Tentunya akan kita bahas secara lebih lengkap di channel Kang Ipul Official kali ini. Namun sebelum lanjut kepada pembahasan kali ini, silakan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi-informasi terkini terkait perkembangan P3K guru dan non-guru, sehingga teman-teman yang mengikuti video dan channel ini tidak ketinggalan informasi-informasi P3K terbaru. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini informasi saya kutip dari guruselatan.info dengan judul Usul NIP P3K tahun 2021 secara elektronik. Usul NIP P3K tahun 2021 secara elektronik melalui surat Badan Kepegawaian Negara nomor 14081.01.01/SD/D/2021 pada tanggal 2 November 2021 tentang usul NIP P3K tahun 2021 secara elektronik. Berkenaan dengan telah ditetapkannya kebutuhan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2021 oleh Menteri Pan-RB dan telah dilaksanakannya seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 serta dalam rangka persiapan penetapan nomor induk P3K NIP P3K tahun 2021 bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal berikut. 1. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K antara lain menyebutkan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon P3K oleh pejabat pembina kepegawaian PPK dan diangkat sebagai P3K setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP P3K dari Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN. 2. Kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi jabatan fungsional guru telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 dan kebijakan pemerintah pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi jabatan fungsional telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. 3. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja antara lain dinyatakan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon P3K oleh pejabat pembina kepegawaian PPK dan diangkat sebagai P3K setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP P3K dari Kepala BKN. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas usul penetapan NIP P3K dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Instansi yang telah mendapatkan hasil pengolahan kelulusan yang sudah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui inbox admin P3K wajib mengumumkan kelulusan tersebut dan agar dapat segera melaksanakan pemberkasan penetapan NIP P3K. 5. Pemberkasan penetapan NIP P3K tahun 2021 dilakukan secara elektronik paperless melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian SAPK dan aplikasi pendukung dokumen elektronik Doku Digital pada alamat https://dokudigital.bkn.go.id. Tanda tangan perimbangan teknis penetapan NIP P3K dilakukan secara digital signature. 6.
Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan IP3K diatur dalam pasal 25 Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus akan mengisi daftar riwayat hidup DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui https://sscn.bkn.go.id. 7. Kelengkapan dokumen usul penetapan IP3K yang harus diunggah oleh pelamar yaitu 1. Pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. B. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. C. Daftar riwayat hidup DRH yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. D. Surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai yang berisi tentang 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta termasuk BUMN, BUMD. 3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, P3K atau anggota TNI Polri. 4. Tidak menjadi anggota pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. 5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. E. Surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. F. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. G. Surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. 8. Instansi melakukan proses usul penetapan NIP melalui SAPK serta cek dokumen elektronik yang disampaikan oleh pelamar melalui aplikasi Doku Digital. 9. Kelengkapan dokumen usul penetapan IP3K yang harus diunggah oleh instansi yaitu surat pengangkatan calon P3K yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian PPK. B. Surat pengantar usul penetapan IP3K yang dicetak dari SAPK dan ditandatangani oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya pejabat tinggi pratama yang menangani kepegawaian. C. Usul penetapan P3K dari SAPK yang sudah terpasang pas foto dan ditandatangani oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk di bidang kepegawaian paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau distempel dinas. D. Surat pernyataan rencana penempatan yang dibuat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan menerima P3K pada unit kerja di lingkungannya. E. Penetapan kebutuhan pegawai dari Kementerian PNRB yang diinput melalui SSCN. F. Daftar pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai P3K yang telah diumumkan oleh PPK instansi yang diinput melalui SSCN. G. Daftar peringkat nilai seluruh pelamar ujian yang diinput melalui admin SSCN. 10. Penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan P3K non-guru oleh instansi disampaikan melalui SAPK dan aplikasi Doku Digital. Untuk tahap 1 mulai tanggal 19 November 2021 sampai dengan 18 Desember 2021 dan untuk tahap 2 mulai tanggal 1 Desember sampai 31 Desember 2021 sedangkan untuk usul penetapan guru disampaikan sesuai dengan usul masing-masing instansi. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K tahun 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan di P3K kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Baiklah teman-teman semuanya, adapun kesimpulan dari informasi kali ini yaitu tentang pengusulan P3K ya atau usul P3K serta regulasi pemberkasannya. Tentunya ini disampaikan dari awal melalui peraturan menteri itu akan dilakukan secara elektronik dan itulah regulasi atau mekanisme yang dilakukan dengan menggunakan beberapa aplikasi ya, yaitu yang tadi disampaikan dari SAPK dan Doku Digital. Tentunya kita sedang menunggu mekanisme yang pasti dilaksanakan ya. Ini sampai tanggal ini belum jelas pemberkasannya dilakukan seperti apa, akan tetapi dari pihak pemerintah sudah memberikan aba-aba untuk teman-teman mempersiapkan dokumennya dan mekanisme yang
sudah direncanakan, yaitu sesuai yang tadi saya bacakan. Dan tentunya untuk surat dari Kepegawaian Negara, yaitu tentang usul NIP 3K tahun 2021 secara elektronik, itu nanti saya share juga soft filenya, teman-teman bisa download pada deskripsi video di bawah ini. Silakan teman-teman download dan baca sendiri secara lebih lengkap, ya. Itu untuk persiapan teman-teman, mekanismenya bagaimana untuk penetapan usulan NIP. Dan ini juga di berbagai daerah sudah juga menyiapkan untuk pemberkasan, itu mungkin melalui BKD, dan kita tunggu saja regulasi terbaru dari pemerintah pusat itu bagaimana mekanisme penetapannya. Cuman harapan kita mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah ada pemberkasan, sehingga nanti awal tahun baru nanti 2022 sudah timbul NIP, dan teman-teman sudah segera dapat ditugaskan di masing-masing instansi di mana teman-teman mengikuti formasi dan kelulusan ASN P3K. Baiklah teman-teman semuanya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terus dukung channel Kang Ipul Official dengan subscribe, komen, like, dan share, sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi terbaru terkait P3K guru dan non guru, sehingga teman-teman semua yang mengikuti video dan channel ini tidak ketinggalan informasi P3K. Akhirnya saya undur diri dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.